Halo, assalamualaikum teman-teman Jajilogi, apa kabar? Doain pasti sehat keluarga. Hari Minggu, tanggal 11 Agustus, dimana besok akan dimulai balap dari ISR 2024. Dan di hari ini, mungkin teman-teman juga udah pada lihat ya update-nya di Instagram, atau ya pastinya karena video ini ditayangkannya setelah ISR-nya selesai, pada tahu kalau akhirnya Zero Wolf dan rombongan tim Indonesia udah pada datang, hadir di sini kendaraannya. Alhamdulillah. Setelah kita menanti-nanti beberapa hari, yang mestinya ya mobil Zero Wolf dan rombongan lain itu dari 3 hari yang lalu udah di sini, udah bareng dengan para peserta lainnya untuk bisa persiapan sebelum malam ini itu akan dimulai. Tapi masih opening dulu kayak biasa. Jadi kita akan ada paradenya malam ini, opening ceremony. Tapi kalau untuk balapnya itu baru besok pagi di hari Senin, tanggal 12 Agustus. Nah, ngomongin untuk mobil sendiri teman-teman. Jadi sebenarnya alhamdulillah kemarin udah beres. Jadi kali ini atau hari ini hanya penyesuaian atau kayak sedikit ngerapihin aja ya, adjusting di beberapa bagian supaya bisa lebih enak lagi gitu. Ini dalamnya stiker dari panitia udah dibagikan kemarin. Ini akan kita pasang setelah ini, karena sekarang yang nempel nih masih stiker yang kemarin bikin sendiri dulu aja dari Jakarta ya. Kita akan ganti yang resminya. Nah, ada satu hal yang unik teman-teman. Jadi di mobil ini AC-nya itu kan emang udah bukan AC Lexus karena terlalu ribet. Dia digital, pakai touchscreen dari layarnya. Kalau misalnya kenapa-napa akan sangat ribet sekali. Terlalu kompleks sistem elektrikalnya. Jadi AC-nya kan diganti menggunakan AC universal. Kita pakai merek Denso yang biasanya lebih banyak di mobil-mobil Jepang yang lebih apa ya, boleh dibilang lebih simple sistem AC-nya. Jadi AC universalnya kan ada di bawah sana, di balik sini. Nah, ada satu modifikasi tambahan, sebenarnya bukan modifikasi sih, akal-akalan ya, pada bagian grill AC-nya. Ini kan masih grill yang asli nih. Walaupun grill yang bagian lurusnya dia udah patah ya, udah pada rontok. Kalau yang bagian tengahnya itu udah bener-bener rontok. Jadi buat ngarahin AC-nya, kita akalin menggunakan grill dari Panther. Yang penting ini bisa diarahin teman-teman. Walaupun mungkin ini jatuhnya jadi berantakan sekali ya gitu. Saya juga kita setim juga pengennya itu sebenarnya si grill AC-nya yang asli bawaan Lexus udah datang. Tapi ternyata sampai detik terakhir mobil mau berangkat belum datang juga. Jadi tadi pagi-pagi pas nyampe ini langsung dibikinin dulu nih. Beli grill AC Panther, habis itu di lakbat seperti ini. Oh ya, tapi sebenarnya sih grill Panthernya sih udah dibawa dari Jakarta ya buat jaga-jaga. Ternyata kepake juga tuh. Nah, ini ada laptop di sini. Ada ini center. Karena sambil juga tadi ada pengecekan segala macam yang berbau electrical, mesin. Ini tinggal dipasang nih, kemarin dilepas dulu antena untuk monit, untuk menghitung jarak ya. Ada 2 antenanya, karena kan dua-duanya langsung digunakan. Dimana satu sebenarnya backup aja untuk spare aja. Kalau amit-amit satu tiba-tiba rusak, nggak bisa berfungsi dengan baik. Sementara kita coba nyamperin rombongan Indonesia pada kategori motor. Selamat pagi, Om Mario. Sudah terpasang. Oh, udah terpasang akhirnya. Tapi sudah lulus krut juga. Udah lulus krut, udah krut ya tadi ya. Mantap, mantap. Selamat pagi Om Rudi. Our captain. Thank you ya Om for all the help. Thank you so much. So, all teamwork, everybody teamwork. Semuanya mengirimkan perwakilan untuk memastikan aman ya akhirnya ya semalam ya. Semalam sempat deg-degan, tapi akhirnya semalam ada berita udah begitu masuk ke tol, kita udah aman. Udah aman ya, udah lega ya gitu ya. Thank you so much Om. Sama-sama. Jadi persiapan gimana Om? Motor Om? Motor aman, tinggal tempel-tempelin stiker sponsor. Tinggal tempel stiker. Scrutineering sudah selesai. Scrut udah selesai ya. Jadi kita
siap gas. Oke, siap, seru. Terima kasih ya. Tim Indonesia motor udah pada kumpul semua. Om Egy, selamat pagi Halo, Om. JJ. Selamat pagi JJ. Motornya mana? Oh, sebelah sini Om ya? Oh, Grab delivery. udah berapa orderan pagi nih Om? Belum dapat. Scrut dulu. Oh, scrut dulu ya. Baru buka apps. Baru buka apps-nya ya. Keren. Motornya Om Egy pakai Husky. Ini 701 ya Om ya. Asik banget, akhirnya kita semua udah pada kumpul. Kemarin baru Om Mario aja nih Iya. sendiri, oh sama Irma berdua motornya pagi Jalurnya beda sendiri. dijalanin Iya, ya. karena saya rapin motornya di Bangkok. Kenapa saya pilih Bangkok? Untuk kelas Honda CRF yang gini buatan Bangkok, papernya murah meriah dan gampang didapat. Oh, Sama jadi reunian sama teman juga. Jadi sekalian. ala-ala touring. Seru. Tapi ngomong-ngomong, kalau kita tanpa sadari untuk kategori motor lumayan lengkap dari tim Indonesia. Pertama, kategori M1 ada, kategori M2 ada. Ini M1 nih ya. M1 Kalau M1 tuh yang batas apa? 250 cc. Sampai 250. Iya, dari C90 bisa pakai. Ternyata ada kategori roda 3 juga Indonesia ada. Oh iya. Ini kategori sidecar kan, Om Ade sama Om Teddy. Selamat pagi Om. Selamat pagi. Udah pada kumpul semua ya? Kategori Ladies Rider. Oh untuk iya. motor Indonesia satu-satunya. Ladies Rider juga ada. M2 juga ada ya. Berarti seperti tadi disampaikan, semua kelasnya yang motor ada nih. M1 tadi katanya yang sampai 250 cc, M2 yang di atas itu berarti yang lebih motor-motor gedenya, kategori wanita ada, dan juga sidecar lengkap nih. Semoga kita bisa ngelihat ya, tim Indonesia di tahun ini baik yang mobil, motor atau yang sidecarnya bisa lancar dan sukses semua. Senang akhirnya ngelihat pada kumpul semua hari ini di sini dan kompak banget, top banget. Nah, sekarang kita balik dulu ke tenda kita, teman-teman, karena sekarang udah jam 9.30. Jadwalnya itu adalah di jam 9 sampai jam 10 ini adalah scrutineering untuk peserta dengan nomor start dari yang paling kecil sampai ke sekitaran 120-an. Jadi dia dibagi ya, ada shiftnya gitu. Kapan peserta harus scrutineering itu beda-beda jamnya, supaya jadinya nggak numpuk. Nah, ini jadi akan segera dipindahin karena untuk startnya itu posisinya ada di samping hotel yang sebelah sana. Oke, kita standby di bagian sana ya. Jadi sambil menunggu giliran kita untuk scrut, ini sekarang yang lagi scrut adalah Om Memen dengan Hilux V8-nya, mesin 3UZ. Wah. Jadi yang diperiksa itu segala macam bagian mobil yang berkaitan dengan safety dan juga beberapa regulasi yang juga kaitannya dengan performa ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong pertama, pastinya kan yang dicek kayak kondisi roll cage-nya, jok, seat belt, terus cut off-nya ya, atau pemutus arus akinya juga dicek apakah berfungsi. Termasuk juga beberapa bagian utama ya, atau basic dari kendaraan, dari misalnya apakah lampu sennya nyala, klaksonnya nyala, hazardnya nyala, dan lain-lain. Kenapa? Karena mobil rally raid dan juga mobil rally ya, itu dia juga tetap melintasi jalan raya. Itu dia kenapa mobil ini tetap harus punya fungsi basic dari kendaraan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk sekarang ini yang lagi dicek di mobil Om Memen adalah untuk bagian mesinnya. Jadi bagian mesin ini ada regulasinya juga yang mana supaya ada standarisasi yang bisa ngebuat kompetisi para peserta tuh bisa lebih seimbang lagi ya, lebih fair lagi. Jadi itu juga menjadi bagian yang dicek dan panitia akan memberikan seal ya. Jadi di bagian tersebut disegel sama panitia sehingga kalau bagian tersebut nanti diotak-atik oleh tim, oleh peserta, panitia bisa tahu nih
Karena ada bagian yang emang harus disegel karena tidak boleh dimodifikasi setelah udah mulai balapannya. Itu dia kenapa jadi proses crude juga penting. Jadi nggak cuma untuk safety aja, tapi supaya tetap semuanya bisa fair kompetisinya, teman-teman. Nah, sekarang Zero Wolf udah masuk ke bagian scrutineering. Yang awal dicek dulu adalah untuk helm. Jadi Reki dengan Cupong akan keluarin helmnya untuk dicek. Dan akan dikasih stiker. Jadi stiker tersebut nanti akan ditempel di helm untuk menyatakan kalau helmnya ini layak, siap atau bisa dipakai untuk di rally ini. Do we need to bring the ชุดแข่งตรวจไหมครับพอดีลืมอยู่ที่เซอร์วิสyeah please ask somebody to bring Oke.อันนี้ได้หรือโปร Oke, kita juga harus menampilkan racing suit. Racing suitnya mungkin ada di dalam sini. Kebetulan pagi ini saya hanya bertugas sebagai vlogger aja, teman-teman. Jadi Reki dan Pong yang akan in charge untuk scrutineering-nya. Oh, ini dia teman-teman pemasangan segelnya nih oleh panitia. Kita udah kembali lagi ada di area pedoknya setelah tadi scrutineering, dan saya pengen nyobain dulu teman-teman Zero Wolf dengan kondisi yang di bagian mesinnya ada restriktor ya, dimana itu dia tadi restriktor itu gunanya untuk mengurangi tenaga, tapi semua peserta itu diaplikasikan mesinnya ya dengan restriktor tersebut, jadi kayak tenaga biar lebih imbang antara peserta. Walaupun banyak juga peserta lain yang pro dan kontra gitu, karena biasanya tahun-tahun sebelumnya tuh restriktor atau tahanan mesin itu hanya berlaku untuk yang mesin turbo, tapi sekarang untuk mesin yang NA pun ya, yang natural aspirated juga mengaplikasikan restriktor tersebut. Tapi kalau dari saya dan tim lebih kayak ya udah nggak apa-apa, kita tetap ikuti regulasi baru ini dari panitia kan, walaupun sepertinya cukup dadakan juga, yang penting tetap bisa lancar aja. Kita cobain dulu. Bismillah. Wah, akhirnya masuk lagi ke Super Wolf. Nah, ini dia grill atau kisi-kisi Panther. Nanti kayak dirapiin lagi setelah ini. Nyalain untuk AC-nya dulu di sini. naik nih? Ya. Oke. Belakang nggak ada. Kita folder. Oh iya, Reki posisinya di belakang dulu. Kita coba. Bismillah. Oke teman-teman, jadi kita mau nyobain buat perbedaan tenaganya nih. Sebenarnya sih apa ya? Walaupun di satu sisi cukup berasa perbedaannya, tapi kayak balik lagi sepertinya kalau misalnya semuanya juga dipukul rata, jadinya kan imbang juga gitu. Jadi ya udah fine aja gitu, dibawa enjoy aja, dibawa tetap fokus aja gitu buat balapnya, walaupun kita tahu ada regulasi yang boleh dibilang cukup dadakan nih untuk mesin NA seperti ini. Oke. Nah sekarang kalau buat di posisi di belakangnya, kita cobain nih. Secara spesies sebenarnya enak banget, masih lega banget kiri kanannya, teman-teman bisa lihat tuh. Memang ini masih belum semua barang-barang masuk, cuma nanti pastinya nggak akan beda jauh dari kondisi sekarang. Secara space enak, secara view-nya juga aman banget, dapat banget full view-nya ke depan. Nih maafkan masih ada kabel yang belum selesai kita install. Nah sekarang kita lihat nih buat view ke depannya, aman banget ya. Agak digas.
Oke, alhamdulillah teman-teman udah selesai untuk nyobain mesinnya. Jadi dengan pasang restriktor itu yang saya ngerasain memang ada tetap pastinya perubahannya ya. Pengurangan tenaganya tetap berasa gitu. Terutama pas lagi kita nyoba di kickdown awalnya tuh berasa banget bedanya. Karena debit udaranya yang masuk ke dalam mesin itu jadi jauh lebih kecil dibandingkan sebelumnya ya, pasokan udaranya. Itu yang bikin tenaganya juga jadi berkurang. Tapi balik lagi, oke lah. Bismillah aja, nggak terlalu dipusingin untuk kita, yang penting kita bisa enjoy, bisa lancar sampai ke finish tanggal 17 nanti ya. Dan AC-nya dingin. Oh, AC-nya dingin belakang. Oh, tadi di bagian depan masih agak perlu di set-set dikit arahnya. Ini ngomong-ngomong bener panas ya di sini. Panas. Ya? Wow. Panas ya. Apa karena langitnya cerah gini ya? Iya. Jadi kayak matahari langsung nyereng gitu ya? Kayaknya di sini panas tapi udaranya bersih kayaknya. Makanya. Ya makanya itu dia, maksudnya kita buat bikin videonya tuh cakep banget langitnya. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Kita siang ini ada proses briefing ya. Competitors briefing. Ada briefing buat peserta, terus nanti jam habis maghrib opening. Pas jam 6 kita konvoy dulu ke tempat opening seremoni. Oh ya, konvoy tempat opening, terus habis itu baru kita jam 8 malam baru opening seremoninya. Oh, jam 8 malam. Jam 8 malam kita seremoninya. Asik banget nanti. Ikutin terus ya, teman-teman. Finally. Hello, konnichiwa. Konnichiwa, JJ-san. How are you? Good? I'm fine, but very hot. Very hot. Yeah, very hot. Yeah. Kyo-san from XR TV from Japan. So stay, JJ-san wa Yes. Yes. From Indonesia. Indonesia From の Indonesia. 有 Yeah. 名な YouTuber さんです。 Yes, YouTube. JJ Logi. JJ JJ Logi. Yeah. JJ ロギー。 JJ Logi. Yes. はい、ぜひ貼っておくので皆さん見てくださいね。JJ さんの、チャンネルは Oke teman-teman, sekarang kita mau lihat tim Taiwan. Yang mana tahun lalu mobil ini menjadi penyelamat saya nih ya. Waktu Shirowolf kecemplung ke sawah. Nggak akan lupa dengan jasanya ya, tim Taiwan. Jadi mereka kan pakai Hilux, ada 2 buah. Yang mana ini Hilux-nya jadi salah satu favorit juga ya. Banyak teman-teman yang senang dengan Hilux ya, dengan setelan yang bagian belakangnya dikasih kanopi, ditutup. Sementara setelan ban dan velgnya juga menarik banget. Pakai kalengnya Hilux dengan ban BF Goodrich KM3 nih. Nah, sementara selain dari mobil Hilux ini, yang kemarin juga udah saya sempat update di Instagram, adanya mobil EV. Tapi bukan yang ini, karena kalau kalian lihat yang ini dalamnya standar teman-teman. Nah, itu dia. Tapi yang dipakai balap itu adalah yang satunya. Ini dia. Ini adalah Luxgen N7. Merek Luxgen ini adalah merek asli dari Taiwan, sementara model mobilnya adalah N7. Yang mana ini adalah crossover SUV EV. Dan sebenarnya teman-teman, kalau misalnya kita tahu di kelas yang ada di rally cross country atau rally raid itu kan ada kelas diesel, ada kelas gasolin. Tapi mungkin kalian juga udah pada tahu sekarang EV tuh mulai ada, kayak misalnya di Dakar itu pakai Audi. Sementara kalau di AXR ini pertama kalinya ada peserta yang pakai EV. Jadi kelasnya adalah T1E, dimana T1-nya ini kan untuk full modifikasi, sementara belakangnya ini nih adalah yang menjadi pembeda. Kalau D itu diesel, G gasolin ya, bensin, kalau E ini elektrik. Nah, satu hal yang saya juga baru tahu teman-teman, ternyata Luxgen N7 ini dia rear wheel drive. Kita lihat ya, ini dia. Jadi dia gerak roda belakang aja teman-teman. Dia bukan all wheel drive ataupun four wheel drive. Nah, saya sempat nanya juga kenapa nggak dibikin four wheel drive atau all wheel drive. Karena ternyata mereka masih ngefokusin dulu untuk lebih ke arah penggunaan EV-nya ya, bukan masalah penggerak rodanya. Kita jadinya di sini tuh modifikasinya yang bisa dilihat lebih ke arah safety pastinya.
Ini ada window net-nya di sini. Sementara bagian-bagian lainnya kayak roll cage di dalam, perangkat-perangkat yang memang menjadi bagian dari regulasinya itu semua udah diubah ya. Tapi itu dia drivetrain-nya, alias untuk yang roda bagian depannya dia nggak ada as rodanya. Nah, kosong gini aja. Jadi itu dia RWD teman-teman, rear wheel drive. Sementara kalau ngomongin buat baterainya, motornya ini full standar, tenaganya kurang lebih sekitaran 200-an horsepower kalau secara horsepower. Tapi yang diubah adalah posisi si baterainya yang digeser ke belakang. Nah, selain digeser ke belakang, dia itu juga dinaikin. Mesinnya ada di balik sini kan, tapi sekarang udah posisinya dinaikin ke dalam mobilnya. Pengen rasanya nanti kita ngobrol lebih jauh lagi buat tahu seperti apa dalamnya. Yang pasti baterainya udah dinaikin lebih aman dan digeser ke bagian belakang. Kenapa? Supaya bobotnya itu pembagiannya lebih berat di belakang. Dengan lebih berat di belakang, maka bannya yang di bagian belakang traksinya bisa lebih maksimal lagi. Nah, di luar itu teman-teman, yang juga menarik adalah kombinasi ban dan velgnya. Ini pakai ban BF Goodrich KM3, berarti sama juga kayak Zero Wolf, tapi ukurannya jauh lebih kecil nih, yaitu 225/75 dengan velg apa nih? Top 4x4 internasional. Ini ukuran ring 16, dan kalau ngeliat di sini kayaknya emang velg untuk rally raid ya. Wah, ini ada Dakarnya nih. Oke, kurang lebih seperti itu. Oh, remnya juga udah diganti pakai AP Racing. Asik banget. Sementara kalau untuk suspensinya yang saya tahu informasinya nggak terlalu diubah ya. Jadi boleh dibilang cukup stok, cukup standar, tapi tetap dimodifikasi. Coba nih kita lihat bagian belakangnya. Ini bodinya juga masih bodi aslinya. Ini bagian plastik sininya masih asli. Oh, kacanya ya. Ternyata yang bagian belakang juga udah diganti pakai polikarbonat. Jadi nggak cuma bagian depannya sini aja yang udah diganti polikarbonat. Kemudian tadi kita lihat ini ada lubang di sini. Oh, untuk fan itu ada radiatornya di sana. Fan-nya langsung ngebuang ke belakang sini. Jadi kalau kita ngomongin buat pendinginnya, saya juga masih belum terlalu tahu persis sistemnya kayak gimana. Yang pasti dia ngambil udara dulu dari depan sana ke belakang, dilanjut didorong pakai fan tadi sampai akhirnya keluar lewat belakang sini. Wah, unik banget nih. Tapi di luar Luxgen N7 ini turun, tetap timnya yang udah biasa turun, yaitu 2 buah Hilux-nya tetap nemenin. Jadi komplit ya, mobil antara yang lebih modernnya dengan yang lebih konvensionalnya tetap semuanya dibawa. Nah, balik lagi, sementara untuk yang Luxgen N7 yang ini ternyata adalah backup car-nya. Mungkin lebih jadi mobil kanibal ya teman-teman ya, karena itu dia tadi kita lihat dalamnya standar. Mungkin kalau ada parts-parts yang dibutuhin dari sini, tinggal langsung diambil aja gitu ya ke yang dipakai buat balapnya. Tapi keren. Semoga lancar dan sukses ya buat tim yang menurut saya sangat berjasa sekali ini untuk tim kami. Sekarang kita menuju ke ruangan untuk ngambil roadbook. Jadi roadbook itu ada 3 teman-teman. Roadbook buat peserta, roadbook buat media atau jurnalis, fotografer, satu lagi roadbook buat service. Kenapa beda? Karena arah mereka beda-beda. Kalau roadbook peserta pastinya kan dia arahnya ke arah SS-nya. Cuma kalau roadbook service itu arahnya ke pit stop. Sementara roadbook media itu arahnya dia ke titik-titik yang cocok untuk mereka ngambil gambar, mau foto atau video. Jadi itu dia, roadbooknya beda. Ini sekarang di sini jadi mereka ambilnya absen dulu, bukunya udah pada tersedia dan seluruh tim udah pada berkumpul sini nih. Ramai banget nih. Wah. Jadi enggak sih, saya nggak bagian ngambil. Cuma videoin aja. Yang pasti ramai banget di sini.
semua tim. Ngomong-ngomong tahun ini kalau nggak salah ada 10 negara yang ikutan. Jumlah pesertanya kalau nggak salah sekitar 70 kendaraan. Seru banget. Nah, akhirnya kita ketemu sama Rindra nih, yang kemarin udah nolongin tim Indonesia untuk bisa ngeluarin mobil ya. Tulis sekalian gua jalan-jalan sih. Enggak lah. Enggak lah. Oh iya, harum. Wangi, paling bisa. Jadi kita kan khawatir juga mobil kita belum ada yang datang. Wangi, bisa aja. Jadi teman-teman, Rindra dan tim Dexy kemarin standby di pelabuhan untuk mastiin mobil kita keluar dengan on time ya, dengan lancar. Dan akhirnya kita di sini bisa bernapas lega hari ini. Beda dengan Kasasi dan Kalodi yang mobilnya emang udah ada di Thailand sejak mobil tuh dibuat. Kita ketemu dari awal. Oh iya. Dan kita tuh mama, kita tuh anti ribet. Karena kita udah ribet sendiri sama dia. Sama-sama ada deg-degannya berarti. Iya, beda. Yang pasti sekarang mobilnya udah ada semua, jadi bisa napas lega, tinggal balapnya aja nih. Iya, let's go Indonesia. Doain ya teman-teman untuk tim merah putih nih. Ngejim terus tiap hari, makin berotot. Enggak ada yang berotot ya. Oke, kita sekarang masuk ke ruang briefing. Tapi ini ada yang nyempil nih di bagian belakang deh. Ini mesra banget nih di sini nih, nggak ada yang gangguin ya. Kita mau bener-bener pasang telinga dan pasang mata. Takutnya ini dua bahasa Thailand dan bahasa Inggris kan kita harus pinter-pinter. Berarti kalau gitu di depan dong. Belakang aja karena ada suara. Oh iya. Tapi yang penting semangat, motor udah siap nih. Kang J kayaknya saya sudah lihat juga. Udah senang di belakang setir tadi ya. Syukur akhirnya udah datang mobilnya. Wah, nanti sore ada acara apa nih? Kita ada opening ceremony ya. Yes. Nanti kita nongkrong bareng nih. Mobil sama motor kita ya. Kenapa ya mobil dan motor saya kok hampir mirip liverinya? Iya, mirip itu dia. Ternyata mirip. Nanti tungguin ya, kita bikin fotonya ya sama video bareng. Oke, kita ke depan dulu ya. Oke. Seru banget. Jadi tim Motul Indonesia ada saya dengan Mas Mario Irot. Asik banget. Oh, kita di sini ya? Kita di sini. Oke. We're going to save here. Oke. Briefing dulu ya teman-teman. Ya teman-teman, alhamdulillah udah selesai kita briefingnya. Dan pas kita kembali ke pedok, ini dia Luxgen N7-nya, N7-nya udah dijalanin. Mr. Chen, ownernya, sepertinya lagi mau nyobain atau mau pindah. Hello Mr. Chen, how you doing? Good. Congratulations on the new car. I hope so. All the best. Oh, ternyata bisa lihat ke dalam. Ini adalah yang mobil spare-nya, yang mobil standarnya ya. Tapi dari luar sih hampir sama sih. Pas lihat ke dalamnya aja tadi ternyata nggak ada roll cage dan lain-lainnya, full standar dalamnya. Nah, mungkin sekarang untuk video yang kali ini segitu dulu aja teman-teman. Wah, udah mau hujan deras dan malam akan dimulai opening ceremony-nya dan besok pagi-pagi udah mulai start. Doain kelancarannya walaupun ya saat video ini tayang AXR-nya sudah selesai, tapi yang jelas saya terima kasih banget sama teman-teman yang selalu support. Oke, sekian dulu ya teman-teman, sehat-sehat buat kalian semua dan sampai ketemu lagi ya di video yang berikutnya. Dadah, assalamualaikum.